Welcome to Sky Story. Saksikan cerita penuh misteri dan keajaiban yang penuh inspirasi dan pastinya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Selamat menikmati perjalanan di Sky Story. Judul, Tamu Tengah Malam. Malam itu, hujan turun deras. Angin memukul jendela rumah Dita yang terletak di pinggiran kota. Ia tinggal sendirian sejak orang tuanya meninggal tahun lalu dalam kecelakaan. Meski sepi, Dita sudah terbiasa dengan keheningan rumah warisan itu. Tepat pukul 12:03 malam, bel pintu berbunyi. Ding dong, Dita tertegun. Siapa yang datang tengah malam begini? Ia mengintip dari lubang pintu. Tidak ada siapa-siapa, hanya pekat dan hujan. Mengira itu hanya gangguan anak nakal, Dita kembali ke kamarnya. Tapi ketika ia baru saja duduk di tempat tidur, ding dong, ding dong, ding dong, bunyi bel terdengar 3 kali berturut-turut. Kali ini lebih cepat dan lebih keras. Jantung Dita berdegup kencang. Ia perlahan mendekat lagi ke pintu. Masih tidak ada siapa-siapa. Namun saat ia hendak berbalik, suara pelan terdengar dari balik pintu. "Buka, aku tahu kau di dalam." Suara itu serak, seperti dari tenggorokan yang kering dan rusak. Dita mundur perlahan. Ia menyalakan semua lampu dan menelepon polisi, tapi sinyal menghilang, padahal sebelumnya baik-baik saja. Tiba-tiba, lampu rumah padam. Gelap total. Dari arah pintu, terdengar ketukan. Tok, tok, tok. Dita berlari ke kamar dan mengunci pintu. Ia bersembunyi di bawah tempat tidur sambil menahan napas. Ketukan kini terdengar lebih dekat, seperti sudah di lorong rumah. Kemudian, ada suara langkah. Pelan, satu demi satu, menuju kamarnya. Lalu, terdengar suara itu lagi. "Aku sudah di sini." Pintu kamarnya berderit terbuka, tapi Dita yakin sudah menguncinya. Ia menutup mulut, berusaha tidak bersuara. Tapi sesuatu menjulur dari bawah tempat tidur, tangan pucat dengan kuku panjang, meraba-raba seolah mencari. Esok paginya, tetangga melaporkan suara teriakan yang terdengar sekitar pukul 1 dini hari. Polisi menemukan pintu rumah terbuka lebar. Tapi tak ada tanda perampokan. Yang mereka temukan hanyalah bel pintu yang terus berbunyi sendiri. Dan catatan kecil di atas meja bertuliskan, "Tamu tengah malam akan datang lagi untukmu." 3 hari setelah hilangnya Dita, rumah itu dikosongkan sementara untuk penyelidikan. Tetangga sekitar mulai membicarakan hal aneh. Bel pintu rumah itu masih berbunyi sendiri setiap pukul 12:03 malam, meskipun aliran listrik sudah diputus oleh polisi. Petugas yang berjaga malam di sekitar rumah melaporkan kejadian ganjil. Salah satunya, Pak Rudi, seorang satpam kompleks, mengaku melihat sosok perempuan berdiri diam di depan rumah Dita, menghadap pintu, namun tak terlihat wajahnya karena rambut panjang menutupi seluruh muka. Ketika ia memanggil, sosok itu hilang begitu saja, menyisakan jejak basah di tanah padahal hujan tak turun malam itu. Tanda hubung tanda hubung tanda hubung. 1 minggu kemudian, rumah itu diserahkan kepada adik sepupu Dita, Rani, yang baru pulang dari luar kota. Ia datang untuk mengambil beberapa barang milik Dita dan mengurus surat-surat penting. Rani tidak percaya tahayul. Ia bahkan menertawakan cerita tamu tengah malam yang beredar. Menurutnya, hilangnya Dita hanyalah karena penculikan, dan bel yang berbunyi mungkin rusak. Malam itu, ia memutuskan menginap di rumah Dita untuk menyelesaikan semuanya lebih cepat. Tanda hubung tanda hubung tanda hubung. Pukul 12:03 malam. Ding dong, Rani yang sudah berbaring di ruang tamu langsung duduk. Dadanya berdebar, meski ia mencoba tetap tenang. Sensor gerak, mungkin, gumamnya, lalu berjalan ke pintu. Ia membuka sedikit, hanya untuk melihat. Tapi seperti cerita Dita, tidak ada siapapun di luar. Ketika ia hendak menutup pintu, sesuatu membuatnya menoleh ke lantai. Ada jejak kaki basah. Tapi tidak menuju keluar, justru masuk ke dalam rumah. Rani menutup pintu cepat-cepat dan mundur perlahan. Ia melihat ke lantai, jejak itu berlanjut, menuju lorong kamar. "Siapa di sana?" teriaknya, pura-pura berani. Tak ada jawaban. Namun tiba-tiba, bel pintu kembali berbunyi. Padahal ia baru saja menutup dan menguncinya. Ding dong, ding dong, ding dong. Kali ini, suara bel berubah. Lebih nyaring dari seharusnya. Seperti berteriak. Dan dari arah lorong, terdengar langkah cepat. Duk, duk, duk. Seolah sesuatu berlari ke arahnya. Tapi ia tidak bisa melihat apapun,
hanya suara dan bau anyir yang menyengat. Lampu ruang tamu berkedip, televisi menyala sendiri, layar penuh statik, dan di tengah statik itu, wajah Dita muncul. Pucat, mata terbuka lebar, mulut menganga. Rani, dia sudah masuk, dan dia haus. Layar gelap, pintu depan terbuka sendiri, angin dingin menerobos masuk, membawa suara bel dan tawa kecil dari seorang anak. Pintu depan terbuka lebar, angin dingin menamparkan wajah Rani. Ia berdiri membeku, jantungnya berdetak seperti genderang perang. Di ambang pintu, tidak ada siapa-siapa, tapi suara anak kecil tertawa masih terdengar. Pelan, lirih, menggema dari seluruh penjuru rumah. Rani menutup pintu dan berlari ke kamarnya. Ia mengunci pintu, mematikan semua lampu, dan bersembunyi di balik lemari. Di dalam gelap, hanya suara detak jam dinding dan napasnya sendiri yang menemani. Lalu, tap, tap, tap. Langkah kaki kecil, mendekat ke kamarnya, ketukan pelan terdengar dari luar pintu. Tok, tok, tok. Rani, suara anak kecil terdengar dari luar. Tapi suaranya seperti, direkam dan diputar mundur. Ini kau atuk B. Ketukan berubah menjadi hantaman. Pintu bergetar keras. Duk, duk, duk. Rani menahan napas, menggenggam ponsel, berharap bisa menelepon siapapun. Tapi layar ponselnya hanya menampilkan satu pesan aneh. Sudah dibuka, sekarang dia tinggal di sini. Lampu lemari menyala sendiri. Di dalam, ada cermin tua yang sebelumnya tidak pernah ada di rumah itu. Dan dari cermin itu, Rani melihat sosok dirinya, berdiri terbalik. Matanya hitam, senyumnya melebar, dan dari sudut bibirnya, menetes darah. Sosok itu berbisik, bel pintu akan berbunyi lagi, bukan untukmu, tapi untuk siapa yang datang setelah ini. Cermin retak. Ruangan menjadi hening. Tanda hubung, tanda hubung, tanda hubung. Keesokan paginya, Rani ditemukan tertidur di ruang tamu oleh pamannya yang datang menjemput. Ia tidak mengingat apapun, bahkan tidak tahu mengapa ia tidur dengan mata terbuka. Tapi setiap malam sejak itu, di rumah siapapun yang pernah masuk ke rumah Dita, bel pintu mereka akan berbunyi tepat pukul 12:03 malam. Dan jika mereka membuka pintu, tamu tengah malam akan masuk. Sudah 2 bulan sejak kejadian itu, rumah Dita ditutup pemerintah kota dan diberi garis polisi permanen. Namun kabar aneh terus bermunculan, orang-orang yang pernah masuk ke rumah itu menghilang satu persatu. Tidak ada pola, tidak ada jejak, hanya satu kesamaan, bel pintu rumah mereka berbunyi setiap pukul 12:03 malam. Tanda hubung, tanda hubung, tanda hubung. Andra, seorang jurnalis lepas, mulai tertarik dengan kasus ini. Ia pernah mengenal Dita saat kuliah dan merasa ada yang tidak beres. Setelah mewawancarai beberapa saksi, ia menemukan fakta mengejutkan, rumah Dita dibangun di atas tanah bekas panti asuhan yang terbakar pada tahun 1971. Kebakaran itu menewaskan seluruh anak-anak panti, kecuali satu anak yang hilang, tak pernah ditemukan. Nama anak itu, Malam. Warga sekitar percaya anak itu menyalakan api dan bersembunyi, menunggu dalam gelap. Tanda hubung, tanda hubung, tanda hubung. Andra memutuskan untuk masuk ke rumah itu secara diam-diam. Ia menyelinap lewat jendela belakang, membawa senter dan kamera. Rumah itu kini ditutupi debu dan aroma kayu lapuk, tapi anehnya, bel pintunya masih utuh dan terlihat baru. Ia menekan tombolnya iseng. Ding dong, tidak terjadi apa-apa. Ia tertawa kecil. Mitos bodoh, katanya. Namun saat ia berbalik untuk pergi, bel berbunyi sendiri. Ding dong, ding dong, ding dong. Andra mematung. Ia tidak menyentuh tombolnya. Ia berlari keluar, tapi pintu depan terkunci. Dari dapur, terdengar suara kecil. Kamu sudah memanggilku. Ia menoleh, senter jatuh. Dari sudut ruangan, mata kecil bersinar dalam gelap. Tubuh mungil dengan kepala miring dan senyum kaku perlahan keluar dari bayangan. Suaranya serak. Sekarang gantian aku yang mengetuk pintumu. Tanda hubung, tanda hubung, tanda hubung. Andra ditemukan pagi harinya, duduk di pojok ruang tamu rumahnya sendiri, memeluk lutut, mata melotot. Ia hanya menggumam satu kalimat terus-menerus. Bel itu bukan untuk membuka pintu, tapi untuk memanggil dia keluar. Andra dibawa ke rumah sakit jiwa dan sejak saat itu tak pernah bisa berbicara normal. Tapi sebelum sepenuhnya kehilangan akal, ia sempat menuliskan satu pesan dengan darah di dinding ruangannya. Dia tidak masuk rumahmu, rumahmu masuk ke dia.
Tanda hubung tanda hubung tanda hubung. Cerita ini sampai ke telinga Sarah, seorang paranormal muda yang baru naik daun. Tidak seperti yang lain, Sarah tak berniat menghindari rumah itu, dia ingin mengusir entitas yang disebut-sebut sebagai tamu tengah malam. Dengan tim kecil berisi seorang kameramen dan teknisi suara, mereka datang ke rumah Dita membawa alat perekam, kamera inframerah, dan alat pendeteksi gelombang spiritual. Mereka masuk pada pukul 11.50 malam. Rumah itu tampak lebih dingin dari biasanya. Udara membeku, meski suhu luar mencapai 30 derajat. Pukul 11.59 malam. Alat pendeteksi mulai berbunyi keras. Sarah berdiri di depan bel pintu. Ia tahu apa yang akan terjadi. Pukul 12:03. Sebelum bel sempat berbunyi sendiri, Sarah menekannya lebih dulu. Ding dong. Tiba-tiba semua kamera mati. Ruangan gelap total. Mikrofon menangkap suara halus. Kau panggil aku terlalu cepat. Lalu suara tawa kecil. Lalu jeritan. Kameramen dan teknisi ditemukan 2 hari kemudian, tanpa mata, tanpa suara, tubuh mereka membusuk seperti telah terkubur berbulan-bulan. Sarah tidak ditemukan, tapi anehnya, bel pintu rumah Dita kini berbunyi 2 kali setiap malam. Sekali pukul 12:03, dan sekali lagi, pukul 12:09. Tanda hubung tanda hubung tanda hubung. Mereka bilang, ketukan pertama adalah panggilan, ketukan kedua adalah peringatan, ketukan ketiga, kau sudah jadi miliknya. Seorang mahasiswa arsitektur bernama Rayhan tertarik meneliti struktur rumah Dita. Ia menemukan denah asli bangunan itu di arsip kota. Aneh sekali, denah rumah memiliki satu ruangan tambahan di tengah, tanpa pintu atau jendela. Ruangan itu tidak pernah disebutkan dalam laporan polisi, dan tidak tampak dari luar. Ruangan itu diberi nama dalam dokumen lama. Ruang bayang. Rayhan menduga ruang tersebut ada di balik dinding ruang tamu. Dengan izin kepolisian yang sudah menutup kasus, ia diam-diam masuk dan mulai membongkar dinding. Saat palunya menghantam tembok terakhir, ia menemukan sesuatu yang tidak masuk akal, bel pintu. Ya, sebuah bel pintu, dipasang di dinding dalam, menghadap ke arah ruangan tersembunyi. Rayhan terpaku. Bel itu terbuat dari besi tua, penuh ukiran simbol. Tapi yang paling mengerikan, bel itu berdetak. Seperti jantung. Duk, duk, duk. Dan di bawahnya tertulis kalimat aneh dengan tinta merah. Yang memanggil akan dibawa. Yang dibawa akan menjadi pintu. Tanda hubung tanda hubung tanda hubung. Rayhan nekat menekan bel itu. Seketika, seluruh ruangan runtuh dalam suara derak mengerikan. Ia terjatuh ke dalam ruang gelap tak berdasar. Saat ia membuka mata, ia berdiri di lorong panjang, sunyi, dan setiap pintunya bertuliskan nama-nama. Dita, Rani, Andra, Sarah. Dan di ujung lorong itu, ada satu pintu terakhir. Belum terbuka. Dengan namanya tertulis besar-besar, Rayhan. Bel pintu kuno muncul di samping pintu itu, menyala merah. Sekarang giliranmu. Tanda hubung tanda hubung tanda hubung. Pagi harinya, rumah Dita kembali utuh. Tak ada lubang di dinding, tak ada jejak pembongkaran. Tapi penduduk sekitar bersumpah mendengar palu dan teriakan minta tolong semalaman. Dan sejak saat itu, setiap rumah yang memiliki bel pintu, tua, baru, digital atau tidak berisiko menjadi jalan masuk. Karena rumah di dalam bel kini ada di mana-mana. Tanda hubung tanda hubung tanda hubung. 2 minggu setelah hilangnya Rayhan, seorang teknisi bel digital bernama Bagas menerima keluhan dari pelanggan yang bel rumahnya berbunyi sendiri setiap malam pukul 12:03. Ia tak tahu bahwa alamat yang ia datangi adalah rumah Rayhan sendiri. Tapi anehnya, rumah itu kini telah direnovasi. Bersih, modern, tak ada jejak kerusakan atau ruang tersembunyi. Bagas masuk sendirian, membawa alat dan kamera kecil di helmnya, sebagian dokumentasi, sebagian konten untuk akun horor TikToknya. Katanya, bel bunyi sendiri, mari kita lihat, gumamnya sambil duduk di teras dan mengamati bel digital yang menyala dengan terang. Tak ada kerusakan, tidak ada kabel longgar, tapi jam di ponselnya, pukul 12:02 malam. Tiba-tiba layar bel menyala sendiri, menunjukkan gambar dari kamera di pintu. Tapi tak ada siapa-siapa di luar. Yang aneh, pantulan di kaca pintu menunjukkan seseorang berdiri di dalam, tepat di belakang Bagas. Ia menoleh cepat. Tak ada apa-apa. Pukul 12:03. Bel menyala dan berbunyi sendiri. Ding dong.
Ia menoleh lagi ke layar. Kali ini ada wajah. Wajah Bagas sendiri, menatap ke kamera, tersenyum lebar, dan tak bermata. Lalu layar mati. Seluruh rumah padam. Suaranya terdengar, direkam di mikrofon helmnya. Aku tidak menekan bel. Lalu satu ketukan. Tok. Setelah itu, tak ada lagi rekaman. Video berhenti. Siaran langsungnya di TikTok hanya memperlihatkan layar gelap dan suara bisikan pelan. Satu ketukan lagi, dan kau jadi pintu berikutnya. Tanda hubung tanda hubung tanda hubung. Esoknya, bel rumah lain di kota mulai rusak. Lalu muncul suara ketukan acak tengah malam. Dan satu persatu, orang-orang mulai hilang. Semua setelah mereka mendengar 3 ketukan. Tok, tok, tok. 2 minggu setelah hilangnya Raihan, seorang teknisi bel digital bernama Bagas menerima keluhan dari pelanggan yang bel rumahnya berbunyi sendiri setiap malam pukul 12:03. Ia tak tahu bahwa alamat yang ia datangi adalah rumah Raihan sendiri. Tapi anehnya, rumah itu kini telah direnovasi. Bersih, modern, tak ada jejak kerusakan atau ruang tersembunyi. Bagas masuk sendirian, membawa alat dan kamera kecil di helmnya, sebagian dokumentasi, sebagian konten untuk akun horor TikToknya. Katanya, bel bunyi sendiri, mari kita lihat, gumamnya sambil duduk di teras dan mengamati bel digital yang menyala dengan terang. Tak ada kerusakan, tidak ada kabel longgar, tapi jam di ponselnya, pukul 12:02 malam. Tiba-tiba layar bel menyala sendiri, menunjukkan gambar dari kamera di pintu. Tapi tak ada siapa-siapa di luar. Yang aneh, pantulan di kaca pintu menunjukkan seseorang berdiri di dalam, tepat di belakang Bagas. Ia menoleh cepat, tak ada apa-apa. Pukul 12:03, bel menyala dan berbunyi sendiri. Ding dong, ia menoleh lagi ke layar. Kali ini ada wajah. Wajah Bagas sendiri, menatap ke kamera, tersenyum lebar, dan tak bermata. Lalu layar mati, seluruh rumah padam. Suaranya terdengar, direkam di mikrofon helmnya. Aku tidak menekan bel. Lalu satu ketukan. Tok. Setelah itu, tak ada lagi rekaman. Video berhenti. Siaran langsungnya di TikTok hanya memperlihatkan layar gelap dan suara bisikan pelan. Satu ketukan lagi, dan kau jadi pintu berikutnya. Tanda hubung tanda hubung tanda hubung. Esoknya, bel rumah lain di kota mulai rusak. Lalu muncul suara ketukan acak tengah malam. Dan satu persatu, orang-orang mulai hilang. Semua setelah mereka mendengar 3 ketukan. Tok, tok, tok. Setelah kejadian Bagas, pemerintah kota mengeluarkan larangan aneh, lepaskan atau nonaktifkan semua bel rumah, analog maupun digital, sampai pemberitahuan lebih lanjut. Tapi sudah terlambat, mereka yang mengetuk sudah menyebar. Orang-orang mulai melapor, ada anak kecil yang mengetuk jendela lantai 2, walau rumah mereka tidak memiliki balkon. Ada sosok tinggi yang hanya muncul di bayangan kamera pengintai. Dan paling mengerikan, beberapa korban mengatakan mereka mendengar ketukan dari dalam lemari, kulkas, bahkan dari perut mereka sendiri. Satu penyintas, Ibu Halimah, yang tinggal sendiri, menceritakan sesuatu sebelum menghilang. Lebih besar dari, saya mendengar ketukan dari dalam tembok. Saya tempelkan telinga saya, dan saya dengar suara. Boleh saya masuk? Malamnya, rumahnya kosong. Tak ada tanda perlawanan, tapi di dinding kamar, tertulis kalimat. Ia mengetuk 3 kali, tapi kalian yang membuka. Tanda hubung tanda hubung tanda hubung. Di tempat lain, Raihan, yang dianggap hilang, muncul dalam mimpi orang-orang, memperingatkan. Lebih besar dari, mereka bukan hantu. Mereka pintu, dan setiap ketukan adalah ajakan untuk membuka sisi lain dari rumahmu. Jangan jawab, jangan ketuk balik. Jangan pernah merasa penasaran. Tanda hubung tanda hubung tanda hubung. Kini, di kota itu dan kota-kota sekitarnya, pukul 12:03 malam adalah waktu terlarang. Mereka mematikan lampu, menjauh dari pintu, menutup semua cermin, karena siapapun yang menjawab ketukan ketiga, akan menjadi bagian dari mereka. Dan rumah mereka akan menjadi jalan baru. Untuk mereka yang mengetuk, Kirana, seorang ilustrator lepas, mulai mengalami mimpi berulang sejak ia membeli cermin antik dari toko barang bekas. Cermin itu berbingkai kayu hitam dengan ukiran wajah anak-anak di sekelilingnya. Ia tidak tahu bahwa itu adalah bagian dari rumah Dita yang dilelang secara ilegal. Tanda hubung tanda hubung tanda hubung. Mimpi Kirana selalu sama, ia berdiri di depan cermin,
melihat bayangannya sendiri. Tapi setiap malam, ada satu perubahan kecil. Malam pertama, bayangannya berkedip sendiri. Malam kedua, bayangannya menangis. Malam ketiga, bayangannya mengetuk dari dalam cermin. Tok, 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 tanda hubung, tanda hubung, tanda hubung. Kirana mulai ketakutan. Ia tutup cermin dengan kain putih dan mengurung diri. Tapi setiap malam, suara ketukan terus terdengar. Dan suara bayangannya mulai berbicara. Aku sudah 3 kali mengetuk. Sekarang kau giliranku. Tanda hubung, tanda hubung, tanda hubung. Di malam keempat, Kirana mencoba menghancurkan cermin. Tapi tak berhasil. Saat ia menatap permukaannya untuk terakhir kali, ia tidak melihat bayangannya sendiri. Tapi melihat ruangan lain. Lorong panjang, gelap, penuh pintu. Dan di tengah lorong, berdiri semua orang yang telah hilang. Dita, Rani, Andra, Sarah, Raihan, Bagas. Semua berdiri, diam, menatap Kirana. Di belakang mereka, muncul sosok anak kecil dengan mata kosong dan senyum tak manusiawi. Ia menunjuk Kirana. Pintumu terbuka sekarang. Tanda hubung, tanda hubung, tanda hubung. Keesokan paginya, Kirana tidak ditemukan. Tapi cerminnya, kini tergantung di ruang tamu rumah kosong lainnya. Dan bila seseorang menatapnya terlalu lama, mereka akan mulai mendengar 3 ketukan dari dalam cermin. Seiring berjalannya waktu, mereka yang mengetuk mulai menjadi legenda yang menyeramkan. Setiap orang yang mendengar ketukan itu hilang, menjadi bagian dari jalan menuju rumah yang tak pernah terlihat. Namun, ada satu orang yang masih bertahan, Maya, seorang peneliti fenomena paranormal. Ia tidak percaya begitu saja pada cerita-cerita yang beredar. Ia ingin tahu apa yang sebenarnya terjadi. Maya mengunjungi setiap tempat yang pernah terhubung dengan bel pintu itu, dari rumah Dita yang kosong hingga rumah-rumah yang dihantui ketukan tengah malam. Setiap jejak yang ia temui mengarah pada satu kesimpulan, rumah itu ada di dalam bel. Ia akhirnya menemukan kunci terakhir, sebuah buku tua yang menceritakan asal-usul rumah di dalam bel. Ternyata, bel itu bukan sekadar alat. Ia adalah kunci. Kunci yang membuka pintu ke dunia lain, tempat di mana ruang dan waktu tidak lagi ada. Para korban yang menghilang, Dita, Rani, Andra, Sarah, Raihan, dan yang lainnya, semua menjadi bagian dari pintu itu. Mereka tidak mati, mereka hanya terjebak di dalamnya. Tanda hubung, tanda hubung, tanda hubung. Maya memutuskan untuk melakukan ritual pemanggilan. Dengan berani, ia berdiri di depan bel pintu yang terakhir, tepat pukul 12:03 malam, dan menekan tombolnya. Ding dong. Tapi kali ini, bel itu tidak berbunyi seperti sebelumnya. Suara ketukan yang mengerikan menggema, lebih keras, lebih memekakkan telinga. Tok, tok, tok. Dan di sana, di ujung lorong yang gelap, ia melihat mereka. Semua orang yang telah hilang, berdiri dalam diam, wajah mereka kosong dan memudar, mata mereka tertutup oleh bayangan gelap. Namun, ada satu sosok yang keluar dari kerumunan mereka. Anak kecil itu, dengan senyum mengerikan, mendekatkan wajahnya ke Maya dan berbisik pelan. Kau sudah membuka pintu, kini kau akan menjadi bagian dari kami. Maya merasa tubuhnya menjadi berat, seolah-olah ruang di sekitarnya mulai merenggutnya. Mereka yang mengetuk mulai mengelilinginya, menutup setiap jalan keluar. Ia berteriak, mencoba melawan, tapi semakin keras ia melawan, semakin cepat bel pintu berbunyi. Ding dong, dan Maya tahu, saat itu, ia sudah tidak lagi di dunia yang ia kenal.